Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini kita akan melanjutkan spoiler Perfect World episode 192. Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua dan dukung channel ini. Kalau udah, mari kita langsung saja. Cerita berlanjut setelah Si Hao memanggil kesengsaraan surgawi untuk mengelola energi abadi ketiga. Memanfaatkan kesengsaraan surgawi, Si Hao akhirnya berhasil membunuh 3 dewa surgawi dan Dikun. Kemudian secara resmi mulai mengatasi kesengsaraan surgawi. Perlu disebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang selamat dari kesengsaraan surgawi di era ini sejak akhir era kuno sebelumnya. Terlebih lagi, kesengsaraan surgawi yang dipanggil oleh Si Hao menggunakan teknik Kaisar Guntur adalah kesengsaraan surgawi terkuat dalam sejarah. Oleh karena itu, Si Hao harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, tubuh Si Hao dirantai dan sebuah alat pemenggal kepala secara perlahan jatuh. Melihat situasi ini, Si Hao merasakan tekanan berat. Saat alat pemenggal kepala menimpa tubuhnya, Si Hao dengan sekuat tenaga menahannya. Tapi dia akhirnya tidak mampu dan berakhir terluka parah oleh serangan tersebut. Tubuhnya jatuh dari langit, tetapi dia memiliki keinginan kuat. Aku tidak bisa mati. Aku harus memasuki 9 surgawi untuk mengumpulkan cairan kesengsaraan surgawi. Si Hao mengencangkan tinjunya dan melepaskan seluruh kekuatannya pada teknik reinkarnasi. Simbol emas ruang dan waktu menari-nari di sekeliling tubuhnya untuk menyembuhkan cedera di tubuhnya. Di waktu yang sama, alat pemenggal kepala secara perlahan menghilang. Ini menandakan Si Hao berhasil melewati ujian ini. Meskipun visi Si Hao sangat kuat, tapi seluruh tubuhnya telah terluka parah. Di saat kritis, peri misterius di danau nyamuk kekacauan telah hidup kembali dan muncul di lautan kesadaran Si Hao. Melihat penampilan Si Hao yang menyedihkan dan putus asa, peri misterius itu memberi Si Hao bantuan. Bagaimanapun, energi abadi yang dipancarkan oleh peri misterius dapat dengan mudah menyembuhkan luka-luka Si Hao. Selain itu, energi abadi ketiga telah muncul mengelilingi tubuh Si Hao dan juga berhasil menerobos dari alam api ilahi ke level dewa sejati tingkat menengah. Dengan terobosan ini, kondisi tubuhnya juga kembali prima. Si Hao akhirnya juga mengerti bahwa pantang mundur adalah kunci untuk menerobos tingkat selanjutnya dan mendapatkan untaian energi abadi ketiga. Si Hao berkata, kemajuan ekstrim tertinggi hanya bisa berhasil pada saat terakhir. Semua orang terkejut melihat Si Hao menerobos dan berkata, dia segera naik ke tingkat level alam dewa sejati tahap menengah setelah menerobos. Bagaimana mungkin? Alasan Si Hao bisa melakukan ini karena mengumpulkan banyak pengalaman. Awalnya, Si Hao memiliki kemampuan untuk menerobos ke dewa sejati, tetapi dia telah menekan kultivasinya hanya untuk menumbuhkan lebih banyak energi abadi. Sekarang, ketika dia mengelola energi abadi ketiga, Si Hao tidak dapat menekannya dan terobosannya selesai dalam sekejap. Kemudian kesengsaraan surgawi kembali bergejolak. Makhluk-makhluk dari Laut Guntur sebelumnya hanyalah makanan pembuka, tetapi sekarang mereka telah memanifestasikan diri mereka menjadi prajurit yang mengenakan baju besi dan memegang tombak dengan kuda yang ditunggangi. Masing-masing dari mereka ganas dan kuat. Mereka adalah inkarnasi dari orang-orang kuat dari zaman kuno. Semuanya menyerang Si Hao serentak. Di kejauhan semua orang tercengang. Kesengsaraan surgawi macam apa ini? Mengapa itu menghasilkan makhluk-makhluk dari zaman kuno? Ini terlalu menakutkan.
Si Hao meraung marah mengeluarkan pedang abadi. Tubuhnya membentuk sayap kumpeng dan melesat, menyapu dengan cepat ke semua musuh dan berjuang dengan perjuangan berdarah melawan mereka. Pada saat ini, si Hao memasuki kesulitan hidup dan mati di tengah-tengah pasukan yang menyerangnya. Pada akhirnya, si Hao berhasil melewati penilaian ini meski berakhir dengan luka parah. Tapi luka itu berhasil dipulihkan kembali dengan energi abadi. Setelah itu, si Hao bergegas ke langit, merobek lautan petir, seolah-olah dia menghancurkan langit. Dia naik ke tempat yang lebih tinggi dan ke tingkat yang lebih tinggi di langit. Kemudian, sebuah istana kuno perunggu turun untuk menghancurkan si Hao. Si Hao dengan perjuangan keras akhirnya berhasil menghancurkan istana kuno perunggu. Lalu sebuah lonceng kuno datang dan berhasil dihancurkan juga. Si Hao tanpa pantang mundur terus maju hingga mencapai lapisan ke-9 domain kesengsaraan petir surgawi. Di lapisan ini, roh primordial si Hao keluar dan memasuki domain baru. Semuanya dikelilingi oleh kegelapan seperti sebelumnya. Banyak roh primordial dipenjara di sini. Beberapa saat kemudian, roh primordial si Hao memulai pertarungan sengit dan pembantaian di domain tersebut, hingga terluka parah dan berhasil melewati penilaian ini. Akhirnya roh primordial kembali ke tubuhnya. Si Hao dengan susah payah bangkit, naik ke tingkat lapisan ke-10. Domain petir lapisan ke-10 ditutupi musuh yang kuat. Gunung-gunung besar megah, pohon-pohon kuno menutupi segalanya. Aroma ramuan obat tercium di udara. Kemudian, si Hao melihat sebuah kolam emas dipenuhi dengan cairan kesengsaraan surgawi. Ukurannya kurang dari setengah meter. Di sebelah kolam ada pohon dewa kuno emas. Si Hao melompat ke danau tersebut dan mulai meminum cairan kesengsaraan surgawi. Saat memasuki tubuhnya, si Hao merasakan tubuhnya yang terluka sangat parah segera memulihkan vitalitas kehidupannya, mengambil langkah keluar dari keadaan hampir mati. Si Hao bisa merasakan bahwa seluruh tubuhnya pulih, merasa sangat nyaman saat dia berendam dalam cairan obat ilahi ini. Banyak orang melihat pemandangan ini di kejauhan. Keserakahan muncul di mata mereka saat melihat kolam cairan kesengsaraan surgawi emas. Melihat keadaan si Hao yang memulihkan kondisinya, mereka ingin merampasnya. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Huang baru saja selesai melintasi kesengsaraan. Saat ini dalam kondisi terlemahnya. Begitu dia terbunuh, maka semua gangguan akan menjadi hilang. Seseorang berkata dengan lembut. Rumor mengatakan bahwa kolam batu emas adalah kolam immortal kuno, sesuatu yang tertinggal dari era besar terakhir. Minum cairan kesengsaraan surgawi akan sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang di masa depan, kata seseorang yang sudah tidak bisa menahan diri. Huang telah membantai begitu banyak orang, mari bergandengan tangan untuk melenyapkannya. Menggunakan waktu ini ketika dia lemah untuk menjatuhkannya. Seluruh kolam cairan kesengsaraan surgawi kita bisa membaginya secara merata. Seseorang berkata. Banyak orang segera mengeluarkan senjata terkuat mereka. Semuanya bergegas menyerang si Hao secara serentak. Qin Yi, Cao Yoseng, dan yang lainnya sudah muncul langsung bertindak untuk menghentikan mereka. Namun itu belum cukup untuk menghentikan serangan yang menuju ke arah si Hao. Tiba-tiba, kesengsaraan surgawi bergerak lagi dan menghancurkan semua serangan itu. Kemudian, si Hao berhasil memulihkan dirinya. Kekuatannya meningkat drastis juga. Si Hao juga mengeluarkan kuali emas dan mengambil cairan kesengsaraan surgawi untuk dibawa pergi. Setelah terobosan besar ini, turnamen arena kuno abadi akan segera datang. Si Hao akan menjadi sorotan publik dan akan segera menyapu semua orang aneh kuno dan menjadi juara.